Prime, podcast for curious mind. Nah kemarin gue tuh sempet tuh pas baca berita yang katanya ada kandungan tertentu dari anggur muskat yang berbahaya. Pas gue makan itu gue lagi makan anggurnya tuh. Gue nggak telan, gue taruh di bibir aja. Terus ditanya sama teman, kenapa lu kayak gitu? Iya biar jadi buah bibir. Iya. Kembali lagi di FOMO Sapiens bareng Eki dan Aika tentunya. Yes, sepertinya banyak kabar-kabar yang bikin netizen bergidik, bergidik. Iya, tentunya banyak banget yang sedih dan juga bingung apakah ini berita yang valid. Tapi dari rompinya sih benar gitu. Ya, Tom Lembong menjadi tersangka korupsi 10 tahun yang lalu. Wah, itu kasus ketika dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan ya pada waktu itu ya 2015-2016 gitu. 9 tahun yang lalu berarti 9 tahun yang lalu. Importasi gula ya, soal gara-gara impor gula pada waktu itu. Dan perkara Tom Lembong menjadi tersangka korupsi ini menjadi sangat headline di mana-mana gitu kan. Tapi sampai hari Kamis dari Kejagung tuh belum menemukan seperti apa nih aliran dana atau detailnya seperti apa sih di kasusnya importasi gula yang menjerat Tom Lembong ini gitu. Wow, banyak banget spekulasi menganggap bahwa apa jangan-jangan terkait sama pemilu kemarin gitu-gitu. Yang manggil dirinya tuh kan kalau seumpama ibu tuh Umi, nah ini yang bilangnya Abah. Itu pada sobat Abah ya. Sobat Abah itu pada sedih gitu. Anak Abah sedih banget tau gak lu? Tapi pakai kapas di mata. Aduh. Kali ini kita sangat-sangat apresiasi karena kinerja pemerintah lumayan gercep walaupun belum tahu detailnya seperti apa. Itu gercep sekali memang. Ini kan pekan-pekan awal pemerintahan yang baru gitu kan. Apalagi dalam masa keemasan, masa-masa emas 100 hari ditunggu ini. Betul. Bakal seperti apa gitu. Dan ini nge-follow up juga ini pidato Pak Prabowo. Pidato Pak Prabowo yang bilang kita kejar koruptor. Habis itu langsung tuh beberapa hari terus set. Nggak tahu yang beneran yang mana, tapi kita cek dulu aja lah nanti kayak gimana ke depannya. Sip. Ada aja yang bisa kita pantengin nih ya di FOMO Sapien pastinya gitu. Tetap dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki dan Aika. Baru menjabat presiden kita ini memang lumayan cukup gokil. Kenapa tuh? Karena bisa presiden nombokin acara. Ya, ada sedikit polemik uang pribadi yang digunakan Pak Prabowo untuk membiayai ospek militer. Ospeknya para menteri dan kemarin para pejabat. Pokoknya di pemerintahan yang baru. Kalau Sapieners pasti inget nih ya, bikin heboh juga karena dengan bisa ngelihat Opa Caimin yang menggunakan seragam militer wamil gitu. Itu paling rame sih. Orang penasaran gimana Caimin pakai. Kenapa Caimin yang paling dipenasaranin ya? Soalnya kan ada nama-nama kekoreaannya itu loh yang kemarin. Iya, soalnya kalau Pak Bahlil mirip banget sama tentara katanya. Tapi backsoundnya tuh jadi iya bener. Jadinya nggak serem, nggak gagah gitu. Satu-satu yang bikin gagah tuh pas ini video Pak Prabowo yang di cut gitu. Pertama before pas pemilu, abis itu pas lagi di ospek itu dia naik mobil terus tegap gitu. Jeng. Wah, era militer sudah dimulai guys gitu. Iya ya, apalagi dengan seragamnya. Gara-gara konten itu loh, kontennya adalah konten di sosmed gitu yang bilang kalau Warkop DKI itu sangat visioner gitu. Lu ingat gak ada salah satu adegan di Warkop itu yang si satpamnya tuh si ini hansipnya tuh si Boneng kan? Boneng tau. Pada ngelatih satpam tuh seragamnya biru. Iya. Dan mirip dengan seragam yang dipakai kemarin pas retret. Ya Boneng kan agak sengklek ya di film Dono Kasino Indro. Kita ngomong Boneng ya teman-teman. Gitu-gitu juga dan ospek militer juga, makanya pas dikasih lagu itu kita emang ini jangan-jangan emang parodi buat ngingetin masa kecil kita gitu. Ini tapi bukan acara 90-an. Apa ya ini? Tapi kalau lihat dari seragamnya oke lah militer gitu ya. Tapi fasilitasnya wow banget lah, nggak seperti di camp militer pada umumnya sih. Tenda memang, ada AC-nya gitu ya kan. Jadi ibaratnya tuh glamping jadinya. Iya gak sih? Iya benar. Ini mah ketuanya glamping. Tapi bukan ke Bogor, ini ke Magelang gitu. Biar vibe-nya kerasa kayak militer pada umumnya. Kan biasanya kalau makanan
makanan yang militer juga, makanan yang tau gak sih tinggal dipleret gitu, kenyot gitu-gitu. Ini enggak bro, masih ada sendok yang plastik itu masih ada gitu. Yang masih ada tisunya dimasukin ke plastik ya, plastiknya di itu lengket, sama ada tusuk giginya. Wah gokil banget, masih sempat-sempatnya tuh lo militer ada daging keselip gitu. Yang menarik adalah ternyata kan dananya itu kan dari, kabarnya tidak menggunakan sepeser pun dari APBN nih, murni pure dari duitnya Bapak Presiden. Keren banget ya. Gitu kan. Tapi kan kemudian jadi pertanyaan kan, ini kan agenda kenegaraan, kedinasan nih ceritanya. Tapi kalau kemudian dikeluarin duitnya pakai duit pribadi gitu, itu kan jadi agak aneh, dipertanyakan juga gitu. Ini duit negara yang diklaim pribadi apa beneran duit pribadi yang Tapi kalau besok-besoknya kayak gitu gimana? Kalau misalnya nih, ini kan agenda jadinya agak bias gitu. Apalagi lu kalau udah ini duit gua nih, apakah kemudian dihitung ya karena gua yang punya banyak duit? Ya kan kalau semua presiden yang pakai duit, reimburse-nya gimana gitu sistemnya. Sistem reimburse-nya ke HRD-nya yang mana gitu. Kita juga nggak ngerti, makanya ini tuh perlu dijelasin mekanismenya seperti apa penggunaan duit pribadi untuk kenegaraan, karena ujung-ujungnya pertanggungjawabannya yang perlu ya dibikin clear gitu. Sepengetahuan kita nih sebagai rakyat biasa ya, pengetahuan kita cuma reimbursement doang. Takutnya kan ya dia yang punya uang kas itu yang ngatur kesannya gitu, padahal tuh bukan uang kas dia, tapi ini uang kas milik bersama. Ya itulah yang perlu nanti diluruskan lah ya. Itu belakangan ini emang permasalahan personal dan kenegaraan ini suka terlalu nggak ada garisnya, bias gitu. Bias gitu ya. Iya, minggu lalu kop surat, sekarang uang. Iya benar. Terus kita belum tahu nih, apalagi ini masih di awal-awal gitu. Kalaupun apalagi kan di pemerintahan yang baru itu kan sangat kencang supaya ketika orang protes tuh ada istilahnya demokrasi yang santun. Ya, kan betul. Sekarang kan lagi digadang-gadang banget tuh. Betul. Nah, kalau misalnya ada perkara yang orang lihat kemudian dikritik, nggak salah dong gitu masyarakat mempertanyakan kemudian kan. Misalnya kayak dari The Indonesian Institute itu mempertanyakan juga gimana nih pembiayaan retret sumbernya tapi dari dana pribadi, apalagi kan ini melibatkan banyak elemen negara tuh, termasuk TNI Polri, pejabat publik gitu kan, menteri, kepala badan. Jadi yang harusnya kegiatan yang bagian dari pekerjaan lah, kok ini nanti bisa jadi rentan konflik kepentingan dong jadinya. Iya betul. Gitu. Iya, ini sebenarnya emang benar-benar ngasih pembekalan atau bekal beneran kan. Aduh. Tapi lu gimana Ki kalau ngeliat kemarin retret para pejabat ini? Gue tuh selalu membuka segala kemungkinan hal baru di sistem gitu. Kalau memang dirasanya itu adalah style kepemimpinan yang sekarang gitu, ya nggak apa-apa. Cuman kasih tahu lah apa ya dampaknya gitu, apa yang didapetin dari kayak gitu. Kalau ternyata itu ngebuka cakrawala semua instansi harus digituin, ya boleh-boleh aja. Tapi bener nggak sih gitu? Ini tuh dilaksanakan dengan baik. Kalau semua kayak kemarin kan kesannya setengah-setengah ya gitu. Ospek militer tapi militernya premium ya. Yang gue rasa juga lebih banyak yang kayaknya tidak terlalu bisa ngikutin karena umur ya kan. Ya kan itu kan ospek militer tuh kan aroma-aroma jiwa muda gitu-gitu. Tapi kebanyakan menterinya kan isinya kan yang dapat gue yang kemungkinan udah lumayan berumur gitu-gitu. Jadi kesannya ini mah kayak cosplay Kartinian. Kok bisa? Kesannya dia ngomong gitu di komen. Bapak ini nggak pernah ikut Kartinian ya zaman dulu ya, pengen jadi tentara semua gitu. Ya gue bacain aja gitu. Oh iya juga ya. Gue belum ngeliat itu potongan. Ya 10 ke bawah semuanya nggak ada gitu. Kayak pada smiley face semua gitu ya. Kayak cuman berbaris gitu-gitu. Gue tuh pengen tahu implementasi baris berbaris ini gimana dengan penyerapan APBN yang dipakai di kementerian masing-masing. Gue pengen tahu. Jadi buat ice breaking doang kayaknya ini ya nanti. Karena mungkin targetnya kan banyak nih PR-nya. Kayak kemarin salah satunya tuh targetnya kan pada jor-joran nih. Misalnya kayak target 3 juta rumah gitu setahun. Padahal anggarannya yang di tahun 2024 aja tuh sekitar 14 T gitu. Yang jadi pun rumahnya tuh ya 43 ribuan unit gitu ya. Jadi ini yang anggarannya diturunin tahun 2025 jadi 5 T, tapi pengennya tuh 3 juta rumah. Jadinya tuh biar ada retret tuh biar membakar semangat dengan target-target yang luar biasa. Itu makanya kan kalau semua kita fokusnya di hari ini pas Kibra, berarti anak olimpiade yang suka ngitung-ngitung dikurangin. Jadi makanya nggak match gitu loh antara apa yang direncanakan, apa yang ditargetin. Jadi ya teman-teman kita tuh disuruh saling rangkul untuk siap-siap kecewa. Itu dulu aja. Tapi kayaknya emang paling bagus di pemerintahan sekarang ini kita jangan pasang
ekspektasi setinggi mungkin karena akan banyak banget lontaran-lontaran kata-kata bombastis yang perlu kita tahan di hati. Oh oke, kita pantau ya Pak ya, boleh silakan, boleh monggo gitu dulu aja. Banyak banget yang kemarin ngebuka data bahwa ternyata apa yang direncanakan di pemerintahan baru ini itu tuh targetnya itu tuh kalau dihitung dari yang sebelumnya aja udah loh ini udah lewat nih, udah segini nggak akan kekejar, tapi tetap dipaksain. Makanya nanti lihat aja seperti apa hasilnya. Ya kan gapai lah cita-citamu setinggi langit ya. Betul. Waktu yang sangat singkat 5 tahun ini begitu. Kita sedang memasuki era demokrasi santun. Kayaknya untuk kita yang suka ngejulit dan ngomongnya agak tajam, gelap, satir, sarkas tuh gimana nih gitu. Kita nih kalau menahan diri gak sih Gi? Apa kita perlu setiap kita mengkritik pemerintah terus kita konsultasi ke ChatGPT gitu. Apakah ini sudah sopan apa belum? Jadi kayak kepada Baginda Bapak Presiden gitu harus begitu mungkin. Apakah seperti apa tuh demokrasi santun? Apakah kita kalau demo harus kayak agak sedikit menundukkan badan habis itu membuat gestur monggo gitu? Kita nggak tahu nih santun yang dimaksud yang seperti apa gitu. Ini juga dipajang juga di ini parpol yang anak muda banget yang sok brosis itu demokrasi santuy itu sekarang jadi santun gitu ya. Jadi kalau dibilang orang norma kesopanan atau kesantunan kayak misalnya kemarin tuh yang di BEM Visip UNER kan bikin itu ucapan karangan yang itunya laba-laba sarang laba-labanya hitam gitu, kayak gue pikir tuh lagi menyambut Halloween bentar lagi gitu. Oh ya kan, ternyata itu emang kemarin pas lagi pelantikan. Iya, atas terpilihnya ya jenderal yang bla 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 gitulah. Ngomong gitu harus pakai bla 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 ya, kalian tahu sendiri cari konteksnya gitu. Karena ini aman gak ya gitu. Gue aja sudah mulai terpatri di kepala gue. Apakah jangan-jangan ini yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah? Kita selalu punya hal yang paranoid kita pikirin gitu kalau kita ngomongin hal seperti ini gitu. Walaupun itu di wadahnya, yang kejadian sama BEM Visip UNER tuh ngingetin gue sama dejavu Orde Baru deh. Kita tuh dibikin gitu, dibikin kebas gitu, bahkan di pusatnya langsung di tempat kita mengkritik gitu. Di tempat kita emang disuruh ngawasin pemerintah gitu, negara, ya kampus gitu. Orang-orang intelektual kumpul gitu. Siapa tahu nih pengertian yang gue anggap ini tuh beda gitu, nggak ngerti gitu. Mungkin gue tidak sejalan sama yang benar-benar paham sama maksud demokrasi santun ini seperti apa gitu. Nah, makanya lebih cocok nih kalau kita nih ngobrol langsung nih sama narasumber yang paham di bidang-bidang akademik nih, dan untuk melihat bagaimana sih dengan pemerintahan yang baru ini kira-kira kebebasan akademik kita bakal kayak gimana nih ke depannya gitu kan. Nah, enaknya kita ngobrol bareng aja nih sama anggota Badan Pekerja Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA, Rina Mardiana. Halo ya. Ini kita ngebahas nih ya soal pembekuan BEM Visip UNER yang sempat terjadi gara-gara karangan bunga satir nih pasca pelantikan Presiden dan Wapres gitu. Sebenarnya apa sih arti situasi ini terhadap kebebasan akademik di era pemerintahan baru nih, Mbak Rina? Iya, menurut saya perlu kita bedakan dulu ya. Apakah tekanan atau yang terjadi di BEM UNER ini merupakan cerminan dari pemerintahan era baru ini, ataukah dia merupakan bagian dari kultur perguruan tinggi yang feodal dan merepresentasikan kekerasan selama ini. Jadi kalau menurut saya, pertama yang harus kita lihat pada situasi pemberian karangan bunga oleh BEM Visip UNER yang kemudian mendapatkan tekanan dari perguruan tingginya, itu menunjukkan bahwa kebebasan akademik tidak berjalan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Apa sih makna dari situasi ini? Artinya memang ada banyak perguruan tinggi yang tidak memahami jati dirinya sebagai sebuah institusi pendidikan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan terbuka dan membangun dialog-dialog dan dialektika yang kritis dalam mencermati berbagai isu, terutama isu yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan ini begitu. Kalau kita melihat situasi pimpinan perguruan
perguruan tinggi seperti ini, maka kita tarik lagi ke atas, barangkali ini adalah cerminan bagaimana birokratisme itu dan sifat-sifat otoritarianisme itu dari representasi negara menetes ke lingkungan perguruan tinggi. Iya, lanjut lagi kan ini karangan bunganya kan bentuknya memang satir ya dari teman-teman mahasiswa. Nah, pihak dekan ini menganggap bahwa penggunaan diksi oleh BEM FISIP ini tidak sesuai dengan kultur akademik. Kira-kira sebenarnya seperti apa sih mengkritik dengan etika yang pantas menurut kultur akademik? Yang kita harus pahami nih karakteristik utama satir. Dia memang ironi dan sarkasme gitu ya. Karena tujuannya memang buat menyindir. Nah, menurut saya cara kritik mahasiswa, ini kan mahasiswa menampilkan kritik itu dalam bentuk satir. Satir ini kan sudah suatu metode yang diakui gitu ya, sebagai salah satu genre dalam dunia sastra, begitu kan. Dan ini dilakukannya di dalam suatu lingkungan universitas, tempat orang-orang muda ini menempa intelektual dan pengetahuan dan juga memahami cara berpikir kritis dan menyampaikan kritik dengan cara-cara yang cerdas. Dan ini merupakan bagian dari kebebasan akademik karena panggungnya itu ada di dalam rumah akademik itu sendiri. Maka kalau dari pihak akademik itu kemudian mengatakan ini sebagai sesuatu yang tidak bernuansa akademik atau bertentangan dengan kultur akademik, jangan-jangan dia memang bukan bagian dari kalangan intelektual ya, hanya bagian dari cara berpikir administratif di dunia akademis, begitu. Karena kalau dunia akademis dia harus melahirkan kalangan intelektual menjadi cendekiawan yang berpikir kritis atas situasi kebangsaan dan krisis kenegarawanan yang memimpin negara kita ini. Oke, berarti kalau dari pernyataan Dekan FISIP ini sendiri yang hampir bahkan sempat membekukan ini kurang berdasar ya kalau ini tidak sesuai dengan kultur akademik. Menurut saya itu justru sangat bertentangan dengan kultur akademik gitu ya. Terjadinya ini kan baru di salah satu kampus gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa hal-hal serupa itu bisa terjadi di kampus-kampus lain gitu. Nah, seperti apa proyeksi Kika soal kebebasan akademik nih, Mbak Rina, di pemerintahan yang baru ini? Iya, kalau kita lihat ya, situasi yang terjadi di UNER ini, itu kan kemudian langsung menggema juga. Dan sebenarnya bentuk-bentuk represif atas kebebasan berekspresi, baik dalam bentuk pernyataan-pernyataan langsung yang secara lugas ya, ataupun juga dalam bentuk karya-karya satir yang baru saja kita lihat ini gitu. Itu sesungguhnya sudah merupakan akumulasi ya, kebetulan gitu, yang di UNER ini langsung mendapat respon gitu. Karena gitu, pernyataannya juga sangat resmi, pembekuan BEM gitu pasca kejadian, dan itu dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas, dalam hal ini dekan. Tapi di tempat yang lain juga banyak kejadian-kejadian pembubaran secara sepihak begitu atas aksi-aksi mahasiswa. Dalam beberapa kasus argumentasinya karena mahasiswa melakukan tindakan-tindakan yang membuat kegaduhan, misalnya juga demonstrasi dengan membakar ban begitu ya, atau membuat keributan-keributan yang mengganggu keadaan yang lain. Itu barangkali masih bisa kita toleransi kalau pihak perguruan tinggi atau kampus turun tangan gitu. Tetapi kalau proses diskusi itu berjalan damai dan itu merupakan suatu pertarungan pemikiran ya, pemikiran yang berdialektika gitu. Itu menurut saya ketika itu kemudian dihentikan, dibubarkan secara paksa, itu melanggar kebebasan akademik. Dan kalau kita lihat bagaimana proyeksi Kika atas kebebasan akademik pada era pemerintahan yang baru gitu. Ini sesuatu yang challenging sekali ya. Yang pertama, pasca kejadian BEM UNER dan kemudian Kika bersamaan juga Kika menggelar diskusi meneropong kebebasan akademik di era pemerintahan baru, dan esok harinya tuh langsung direspon karena juga berbagai media menyampaikan itu. Artinya tekanan publik itu selalu baru kemudian mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang. Misalnya ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, karena kemudian pihak pendidikan tinggi meminta agar dekan mencabut ya pemberedelan BEM tersebut. Tapi kenapa harus melalui people power, harus melalui tekanan publik? Tidakkah kita merasa bahwa kebebasan akademik ini merupakan ruang ekspresi sekaligus juga ruang kontrol, sekaligus juga menjadi mata kritis dari pemerintah yang tidak pernah ada pihak oposisinya begitu, yang seringkali juga anti science ya, anti empirical based evidence gitu. Maka suara-suara mahasiswa ini seharusnya menjadi keberkahan, menjadi ruang partisipasi agar roda pemerintahan ini tidak nabrak kesana kemari. Pemerintah
adalah bekerja untuk rakyat, dan rakyat di dunia akademis atau kampus adalah representasi dari kalangan intelektual yang sudah memiliki cara pandang, perspektif ya, dan juga serangkaian asumsi-asumsi untuk ikut terlibat di dalam mengawal berjalannya roda pemerintahan. Nah, kalau pemerintah ke depan tidak menyadari bahwa kampus sebagai entitas yang ikut berpartisipasi di dalam bersama-sama mengawal jalannya roda pemerintahan ini supaya tidak terjadi penyelewengan ya, maka pemerintah harusnya merekognisi gitu dan mengapresiasi bahwa kebebasan akademik adalah salah satu indikator demokrasi dan merupakan variabel utama dalam hak asasi manusia, begitu. Kata-kata santun ini seakan-akan ngebelenggu pikiran kita bahwa suara kita ini harus kita cross check dulu nih, jangan sampai jadi backlash ke kita sendiri sehingga akhirnya malah ya seperti yang terjadi sama BEM FISIP juga. Gimana kita harus menyikapinya dengan ya frasa demokrasi santun? Sebelum kita ke demokrasi santun, apakah kita juga bisa mempertanyakan kembali gitu, apakah cara-cara pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan itu sudah santun kepada masyarakat? Bagaimana cara pemerintah di dalam menjalankan proyek strategis nasional yang mengerahkan kekuatan militer untuk merampas tanah rakyatnya, yang itu tanahnya milik sendiri loh, tanah ruang kehidupan masyarakat, petani atau nelayan, yang itu sah milik mereka sejak nenek moyang mereka dan bahkan ada sertifikatnya, itu dipaksa untuk diserahkan kepada negara dengan dalih ganti untung kemudian. Padahal ganti untung di mananya gitu. Apakah itu menunjukkan praktek-praktek santun dari pemerintah? Kalau begitu, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini, negara juga tidak memiliki etika sopan santun kepada rakyat, padahal dia dipilih oleh rakyat. Apakah bisa bersopan santun kepada rakyat? Kemudian yang kedua, apakah mereka bekerja untuk rakyat pada akhirnya atau hanya untuk memperkaya kalangan hegemoniknya saja? Sekarang kritik pemerintah bagaimana kalangan masyarakat sipil ini menjalankan demokrasi sopan santun. Apa sih pengertian demokrasi sopan santun? Oke lah, dalam demokrasi santun juga kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus dihargai, tapi memang harus diiringi dengan sikap hormat terhadap pandangan dan hak orang lain. Jadi menghargai itu bagian dari sopan santun, menghargai bahwa kita bisa berbeda pendapat selama pendapat orang itu bukan sifat yang subjektif. Bagaimana kita bisa menghargai hak asasi dan pandangan orang lain? Itu kan sebenarnya kalau kita bicara karakteristik demokrasi santun. Apakah selama ini pemerintah menghargai hak asasi dari kampus atau kemudian memilih untuk mengecam, bahkan untuk membungkam begitu ya dengan kekuatan-kekuatan militaristik? Apakah nasionalisme itu juga militaristik? Nah, itu ya. Kalau aksi satir yang dilakukan mahasiswa di dalam kampus itu menunjukkan kebebasan ekspresi dan disampaikan dengan jalan damai, menurut saya itu masih bagian dari demokrasi santun gitu. Kalau demokrasi santun ini kemudian disatirkan lagi, diplesetkan lagi oleh kalangan tertentu ya gitu, ini kan beda perspektif soal makna ya. Dianggap sebagai bahwa kita nggak usah kritik, nggak usah kata-kata kasar, nggak boleh satir-satiran begitu. Loh, apakah dengan cara-cara penyampaian yang lemah gemulai itu, yang gemoy-gemoyan itu bisa didengarkan? Atau jadi bahan ledekan, bahan lucu-lucuan, kemudian jadi demokrasi lebay-lebayan, tapi tidak memberi efek, memberi impact kepada perubahan apapun juga. Apakah kita ini ingin menjadi generasi kerupuk, masuk angin sedikit melempem gitu ya? Karena kita tidak bisa mengutarakan pandangan kita secara tegas dan lugas dalam ruang yang betul. Nah, kalau ini tidak diterima, maka kita bisa mewaspadai kecenderungan kebebasan akademik ke depan akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan artinya negara ini tidak bergerak kepada kemajuan, tetapi kepada kemunduran. Ini menunjukkan mental-mental kolonialisme, ya, penjajahan. Kalau dulu penjajahannya bangsa asing, sekarang penjajahannya adalah orang-orang bangsa kita sendiri. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas.
Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disko. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disko, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Kalau di zaman-zaman gue nih Ki, tahun anak-anak generasi 90-an dan kelas menengah gitu, ada buah-buah tertentu yang kita gak selalu bisa makan. Apa tuh? Salah satunya buah anggur. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Itu tuh lu dapet buah anggur tuh hanya ketika lu sakit gitu. Kalau seumpama yang lu ajak ngedate dia makannya salak, berarti kayaknya punya air dingin nih di rumahnya gitu. Iya bener. Atau jeruknya beda nih, jeruknya yang jeruk Sunkist tuh yang oranye. Tuh, bukan yang ini ya, bukan yang belang-belang kayak beda. Tentara, bukan. Bukan. Yang Sunkist. Kalau apel ini Washington. Iya. Bukan apel Malang. Iya. Iya bener. Anggur tuh salah satu terbaik sih, karena biasanya sepaket kalau zaman dulu biasanya punya kulkas juga, karena emang enak dinikmati ketika dingin. Bener. Iya. Kalau dia di suhu ruangan kurang ini ya. Kurang jos gitu. Kurang jos gitu, karena juga dia kan nggak bisa gitu kayak ditambah es batu terus di blender nggak bisa. Kalau jadi minuman jatuhnya memabokkan. Itu anggur yang beda. Iya, anggur yang beda, bener. Kenapa kita membahas anggur ini kan? Itu di zaman-zaman dulu. Tapi kalau sekarang anggur itu buah yang ada jenis anggur yang memang harganya terjangkau dan semua orang bisa makan tanpa biji pula. Yang lagi rame belakangan kan sekarang udah banyak tuh anggur tanpa yang hijau, anggur muskat itu. Oh iya. Nah kemarin gue tuh sempat tuh pas baca berita yang katanya ada kandungan tertentu dari anggur muskat yang berbahaya. Pas gue makan itu gue lagi makan anggurnya tuh. Gue nggak telan, gue taruh di bibir aja. Terus ditanya sama teman gue, kenapa lo kayak gitu? Iya biar jadi buah bibir. Iya. Makanya kita jadiin buah bibir di Homo sapiens ya kan. Apa emang ini yang mengandung apa sih sebenarnya? Ya itu kan gara-gara sebelumnya pas kemarin di Thailand sempat ramai di Thailand kan, ada temuan nih gitu dari badan otoritanya Thailand sana lah. Nih anggur nih yang diimpor dari Cina nih, tuh ada residu pestisida yang melebihi batas legal lah ceritanya gitu. Jadi berbahaya untuk tubuh gitu, untuk manusia. Belakangan setelah Thailand mulai tuh Malaysia juga, karena banyak juga beredar di Malaysia kan. Nah terakhir nih ada juga Singapura nih lagi ngecekin juga tuh barang. Nah Indonesia gimana nih, karena kita banyak banget. Lu sekarang lihat aja tuh kayak di mana mini market tuh. Iya. Sekarang udah dipajang di depan kan. Betul. Dan kita tuh kan ngeceknya suka paling terakhir ya kayak gini-ginian tuh. Udah di perut. Gue syukur pas baca berita itu gue suka banget beli anggur. Kemarin nih gue stand up di salah satu kampus. Gue minta ridersnya anggur coba. Serius? Iya serius. Habis itu gue baca di Twitter lah, anjir. Lu mintanya muskat lagi? Dikasihnya sedapatnya yang hijau lagi. Nah kan itu. Ada yang merah tuh. Ada satu yang warna hijau juga. Ya itu gue. Yalah ya. Cuman bisa ya bismillah ya Allah. Ya gitu gimana dong. Kan di luar tuh kayaknya cepet banget gitu ya. Padahal sama-sama negara tetangga gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri DPR memang udah mulai protes nih ceritanya kan ke Badan POM gitu. Ini gimana nih kok bisa beredar nih di masyarakat, sementara dari Badan POM lah kan harusnya tugasnya Badan Karantina Kementan nih gitu kan, karena impor gitu kan. Jadi kayak ada lempar lembing lah di sana gitu kan ceritanya kan, saling lempar lembing gitu. Iya. Badan POM ya ini kita juga sekaligus ngingetin gitu. Semoga ya ini tetap jadi pembicaraan yang terus-terusan ada, karena biasanya kalau nggak diginiin kayak yang obat batuk zaman dulu tuh, yang udah terlanjur beredar gitu-gitu baru pengecekannya selesai. Orang-orang udah keburu, banyak banget anak-anak yang kena gagal ginjal. Iya. Ternyata temuan obat batuk tertentu yang ternyata pas diklaim ke pengadilan pun ternyata yang menang tetap si perusahaan gitu. Nah ini kan kita nih kan ya kita sebagai orang yang konsumsi yang di bawah ya cuman sekedar perlu diingetin gimana nih harusnya kita sebagai instansi yang bisa kita percaya. Gue tuh kadang-kadang mikir ya, kenapa ya kita tuh makan tuh bisa segampang itu dibandingkan hal-hal yang kayak yang lain gitu. Itu tuh kita kasih kayak permisi ke diri kita untuk kita masukin ke tubuh kita, terus kita nggak tahu men itu isinya apa gitu. Emang kadang-kadang harus mindful sih sama apa yang kita makan, apalagi ini barang impor men. Bro makan salak ya dulu, salak salak. Jeruk. Gue nggak pernah tahu sama ada orang yang kalau ditanya buah
favoritnya apa? Salak. Nggak pernah ada gue. Gue kayaknya percaya kalau ada cewek yang gue ajak ngedate terus dia bilang buah salak, dia adalah pribadi yang sederhana. Baik untuk diperjuangkan. Aduh, ya udahlah kalau gitu sementara kita beralih ke buah-buah yang lain dulu aja ya. Teman-teman. Kita nambahin update nih ya soal tadi yang perkara si anggur-anggur muskat itu dari Badan Pangan Nasional Bappenas itu yang menginvestigasi soal temuan residu pestisida itu kira-kira masih di batas aman gak sih gitu kan untuk si produk anggur itu. Apa hasilnya? Setelah melakukan pengecekan di beberapa daerah gitu ya, dari hasil sampling itu masih menunjukkan anggur muskat ini masih berada di bawah ambang batas maksimum residu. Jadi masih aman sejauh ini. Oke. Gitu. Guys, aman guys, sikat guys, aman. Makan, silakan. Dipersilakan dulu. Mau tetap mindful juga makannya kan. Kalau enggak alihin dulu gitu. Takutnya kan kita kayak standar BPS kemiskinan diturunin. Standarnya kita salah guys, segini masih aman gitu. Semoga ya itu tetap bisa kita pertanggungjawabkan lah ya gitu dari Badan Pangan Nasionalnya juga gitu. Tapi buat kita juga tetap mindful. Kasihlah salak. Tetap memberikan salah kesempatan, Wak. Waktunya salak ini bersinar teman-teman. Nanti kalau udah mulai lebih advance beralih dari nasi juga gitu-gitu. Siapa tahu nanti swasembada bermasalah lagi kan. Cari beras sulit kan, habis itu ya udah food estate. Kita tuh ngomong gitu dong udah ketawa tau sekarang ya. Ada tuh di berapa episode yang lalu gitu ya. Pantengin aja di Forma Sapiens. Sehat-sehat selalu teman-teman. Iya, ini kalau kita mantau cuaca masih cukup panas ya kita tetap semangat aja ya. Sapieners jaga-jaga kesehatan lah gitulah. Kita ketemu lagi pekan depan. Bye-bye. Bye.